Assalamualaikum, ketemu kembali dengan Asriko Kreasi. Tutorial kali ini adalah tentang Sashiko Muyu Zazi. Bagaimana membuatnya dan apa yang diperlukan? Simak ya. Supaya lebih mudah mengerjakan, saya menggunakan kit Sashiko yang bisa dibeli di online shop. Apa saja isinya dalam kit Sashiko ini? Kita lihat sama-sama. Ada tutorial juga. Tutorialnya 2 halaman. Jadi pemandu kita untuk bagaimana membuatnya. Selain tutorial, dalam kit tersebut dilengkapi juga dengan benang 3 macam warna, dan jenis benangnya adalah benang yang berat, gitu, jadi besar. Kemudian 3 lembar pola, memudahkan kita untuk membuat lagi nanti, dan yang pasti adalah kain yang sudah berpola juga. Jadi sudah lengkap tiga-tiganya. Yang kita perlukan adalah jarum. Saya menggunakan jarum DMC dengan nomor 22. Kemudian siapkan mata nenek untuk memasukkan benang ke dalam jarum. Kita mulai yuk. Pertama kali harus kita jelujur dulu kain sampler ini supaya nanti ketika disulam dia tidak lari-lari atau tetap rapi. Sebelumnya sisi-sisi kain harus dilipat, jadi ikutin seperti gambar bagaimana melipatnya. Setelah selesai dilipat bagian sisinya, ambil benang jahit, kemudian kita jelujur dengan arah diagonal dan arah vertikal di sekelilingnya. Sampler sudah dijelujur sekelilingnya. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu menyulam bagian pinggirnya. Jadi kita sudah mulai masuk ke sulam Sashiko untuk bagian pinggirnya. Siapkan benang, tidak perlu disimpul. Cara memulai sulam Sashiko ini dengan cara berputar. Jadi dari arah kanan ke kiri, kemudian berputar ke arah kanan, diteruskan sampai selesai. Jadi ambil 4 garis, masukkan benang di antara sela-sela kain, sela 2 kain,
jadi tidak terlihat, tidak nampak benangnya. Sisakan ujung benang sedikit saja, kurang lebih 1 atau 2 cm. Kemudian mulai ikuti garis jelujur seperti biasa. Masukkan ke bagian ujungnya. Perhatikan. Ada 3 garis yang sudah kita sulam. Dan ini adalah bagian belakang. Di garis keempat kita masukkan jarum. Ini sebagai tanda nanti ketika kita akan memulai. Balik kain bagian belakangnya, kemudian ambil sedikit, sekitar 1-2 helai dari kain, masukkan, dan ini tidak tampak dari depan, jadi tetap diselipkan di antara tengah 2 kain. Jadi kita ikutin sisa sulaman yang tadi. Karena ini sudah tidak kelihatan jejaknya, kita masukkan jarum lagi. Terlihat lubangnya. Kita masukkan benang melewati lubang yang tadi sudah kita buat jejaknya. Kemudian tarik benangnya. Terlihat sudah. Kita masukkan lagi jarum ke bagian atas. Nah, ini untuk mengunci awalan ketika kita menyulam sasiku. Jadi coba ditarik, dites apakah benangnya lari. Begitu juga ujung yang satunya. Jika benang sudah tidak bisa ditarik kembali, artinya benang sudah terkunci. Jadi kita bisa lanjut menyulam sasiku mengikuti garis-garis yang ada. Lakukan sulaman ini sampai bagian pinggir 4 sisinya terselesaikan. Nah, ini hasil dari belakang. Kemudian kita potong bagian ujungnya, kita akan lanjut menyelesaikan ke pinggir atau ke sisi satunya lagi. Setelah memulai sulaman, pastinya akan ada waktunya kita harus menutup sulaman tersebut untuk menyelesaikannya. Pada dasarnya sama, hanya arahnya saja yang dibalik. Tetap diselesaikan sulaman sampai bagian ujung. Bagian terakhir kita balik kain bagian belakangnya, kita hitung dulu ada 3 yang akan kita gunakan, 3 sulaman, 3 langkah. Ambil sedikit kain sekitar 1-2 helai sebagai penahan untuk benang, kemudian masukkan benang melewati sulaman, di mana benangnya tidak boleh tampak dari luar. Jadi benangnya diselipkan di antara 2 lembar kain. Tidak susah bukan? Setelah bagian bordernya selesai, kita masuk ke gambar utama.
Ketika kita menyulam sasiko dengan tipe reversible ini, kita harus perhatikan jalannya benang supaya perpindahan benang antara garis yang satu ke garis yang lain, benangnya tidak saling bertabrakan. Jadi terlihatnya rapi. Nah, bagaimana triksnya untuk menghemat benang? Jadi kita tentukan mana yang kita akan sulam lebih dahulu, kita ukur benangnya, kemudian kita tambahkan beberapa senti. Sasiko reversible atau 2-in-1 adalah sasiko di mana hasil dari bagian depan dan bagian belakang harus nampak sama. Jadi ketika dilihat apa yang tersulam di depan itu sama tampilannya dengan bagian belakang, hanya bagian belakang jarak benangnya lebih pendek. Begitu juga jika di terawang, benangnya akan rapi. Pindahan benang ketika menyulam antara gambar yang satu ke gambar yang lainnya harus terlihat rapi, karena sisa-sisa benang itu akan disisipkan di tengah-tengah. Sekarang untuk pola ini kita mulai dari semangka. Jadi jalannya kita mulai seperti gambar. Cara mengawalinya pun sama seperti ketika menyulam bagian pinggirnya. Jadi tidak ada yang berbeda, hanya menghitung. Menghitung kita mulai dari mana. Jadi ketika si sulaman ini selesai atau berhenti, dia berhenti di tempat yang rapi dan sisa benangnya tidak melintas ke mana-mana di antara kain. Tipe sasiko yang kita kerjakan kali ini adalah tipe sasiko Moyozazi, yang aturannya ketika kita menyulam, hasil sulamannya tidak boleh bertemu atau bersilangan. Jadi dia akan berjalan sesuai dengan polanya, tapi dia tidak boleh menumpuk satu sulaman dengan sulaman yang lain. Semangka ini ada pola tanda silang di mana jarak antara pola yang satu ke pola yang lain itu akan cukup besar. Jadi kita harus bisa mensiasati bagaimana si benang ini tidak terlihat lebih besar di bagian belakang dengan bagian depannya. Jadi contohnya kalau kita langsungkan saja, jarak antara benang itu akan besar, akan panjang dibanding dengan sisi yang lainnya. Jadi kita harus membuat sulaman seperti kita menyulam di awal. Jadi kita selipkan benang di antara dua kain. Jadi poinnya adalah bagaimana bagian depan dan bagian belakang itu akan sama, hanya panjang benangnya saja yang berbeda. Bagian depan lebih panjang, bagian belakang lebih pendek. Jadi kita harus bisa mengatur bagaimana menyimpan si benang ini di antara dua kain ketika menemukan pola yang lompat-lompat seperti ini.
hasil sulamannya, tampak depan dan tampak belakang. Langkah yang terakhir adalah finishing. Kita siapkan benang jahit, jadi kita zoom bagian atasnya supaya tidak terbuka sebelum kita menarik jelujurannya. Jadi zoom seperti biasa sampai selesai di sekelilingnya. Kemudian kita bisa setrika untuk menghilangkan garis-garis yang ada pada kainnya. Hasil akhir setelah di setrika untuk menghilangkan garis-garisnya. Jadi kita tidak memerlukan mesin jahit, hanya dengan tangan kita bisa membuat coaster Sashiko. Ketika diterawang, bagian tengah kain benangnya akan tersusun rapi perpindahan dari pola yang satu ke pola yang lainnya. Ini adalah paprika, masih ada dalam satu paket kitnya. Dan ini adalah cabai hijau. Menyenangkan membuat Sashiko, melatih kesabaran dan konsentrasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.